Tuan Pak Sokna, yang saya hormati Ibu Dr. Sembilan sebagai Kapolri MPI juga di Yanjuro, yang saya hormati juga Ibu Dr. Dewi Purnamawati sebagai Kapolri ketiga di Yanjuro dan Dr. Dini Kapolri Bina Kapolri S2 di KPI yang disuruh dan staf dari Asasarjana yang alhamdulillah hari juga bersama kita. Dia saya hormati ada Kapolri Komunikasi Islam ya Bu Neti Laila, kemudian ada Kapolri ATM Siasa Syariah Bapak Alexander, kemudian Kepala LPM, tetapi Kepala Pustakaan Pak Saiful Anwar dan Kewirausahaan Kampus Bapak Supriyadi yang saya hormati, serta mahasiswa Prodi ATN alhamdulillah ikut bergabung bersama kita pada hari ini ya. Pak Musdar ini kepala BAK kayaknya belum lama selesai kemarin baru tahun kemarin selesai ya itu juga alumni ya cukup. Ya syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bersilaturahmi ya, bisa berkumpul di ruangan ini di Stadion Senapati dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat yang mulia serta pengikut Islam yang dari zaman nanti. Baik, pertama di sini karena pimpinan kita Pak Budi, jadi saya mewakili dari ketua yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang turut khususnya Pak Sarjana yang sudah berkunjung ya di kampus kecil ini ya sudah bersilaturahmi di kampus kami ini ya sudah jarak kita ya paling paling sejam setengah apa namanya mungkin sangat bisa dengan regional provinsi ya. Kita Sumatera Selatan itu juga jalannya juga sebenarnya di depan kepala juga di Juru. Nah jadi selamat datang dan ucapkan terima kasih sekali lagi pada proses jaga di Juru. Kemudian yang kedua kalinya kami mohon maaf juga karena sekarang posisinya keadaannya sedang libur ya, jadi mahasiswa dan dosen sebagian besar tidak bisa hadir ya, jadi hanya sebagian yang bisa hadir itu dari staf dan pimpinan mungkin ada mahasiswa dari Prodi ATN alhamdulillah bisa hadir beberapa dari teman-teman di Prodi ATN. Jadi termasuk yang bertanya mungkin dari kami Pak agak melaporkan karena informasinya juga mungkin tadi kan kawannya ini juga mungkin ada kegiatan yang lain. Jadi mohon maaf ini seperti ini Pak penyambutannya dan mungkin banyak kekurangan dari kami. Yang selanjutnya nanti kita sama-sama memperhatikan mendengarkan mungkin ya akan ada penyampaian dari tim ya sosialisasi dari masa sarjana yang dulu terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di masa sarjana yang seluruh ya kan ya sebenarnya kalau secara bicara yang lebih dekat ya dan diberikan berkali-kali rekan tadi ya seluruh ini kalau maju saja saya kira bisa Pak Pak Musdar Pak Saiful ini sudah pengalaman sudah pengalaman alumni di situ. Jadi sekali lagi itu Pak, jadi ini kami di Senapati ya, sebagai salah satu PTKIS dari dua PTKI yang ada di Kota Lubuk Linggau dan 10 atau 11 dari perguruan tinggi yang ada di Kota Lubuk Linggau ya. PTU dengan PTKI itu ada 10 atau 11 ya. Jadi cukup rapat di sebelah perguruan tinggi swasta di Lubuk Linggau ya. Jadi kompetisinya juga cukup lumayan ya. Jadi ada 10 perguruan tinggi itu 3 diantaranya sudah universitas ya. 4 sekarang ya malah ya 4 universitas satunya negeri kan UT kan kita masuk di situ juga. Jadi,
gaya saya kompetisinya rekrutmen mahasiswa ini wah luar biasa di sini ya. Ini kota kecil tapi korban banyak, mudah-mudahan itu menambah apa namanya sebagai salah satu indikator kemajuan peradaban dalam pendidikan. Semakin banyak perguruan tinggi dan pendidikan maka semakin bagus juga peradaban yang dibangun suatu daerah. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu Pak, mungkin kami punya 5 prodi ya, 2 tarbiyah, 2 dakwah dan 1 syariah ya. Ada pendidikan agama Islam dan PIAU untuk 1 semua itu. Kemudian dakwah ada komunikasi penyiaran Islam dan bimbingan Islam ya. Kemudian di syariah kita ada siasat syariah ya, atau hukum tata negara. Jadi sementara kita punya 5 prodi ya yang sudah tua itu PAI yang banyak alumni dengan KPI, yang lainnya yang 3 lainnya masih baru. Misalnya APN itu tahun ini kita baru membangun yang 2 itu masih semester 4 karena masih 2 tahun yang lalu. Jadi sepertinya masih ya merintis gitu ya. Jadi terima kasih sekali yang mulai mengucapkan nanti sama-sama kita apa namanya sharing terkait beberapa kegiatan dan sebagainya yang ada di Suruh ya, dari sini ya kan. Kita sudah lama juga mau bekerja sama dengan Suruh ya, apalagi di bidang jurnal dulu Pak Adi bisa ya, itu kan PKM juga di sini untuk apa ngasih kita pengalaman pengelolaan jurnal JS itu tuh Pak Adi bisa dulu yang integrasi dengan di sini juga pernah gitu. Jadi itu saja mungkin sebagai pengantar dari kami Pak, dari Suruh Safari. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan pada dari apa namanya dari sosialisasi yang Suruh ya kan, dipersilakan untuk menyampaikan apa yang jadi apa namanya ada daripada pada pagi hari ini ya. Mungkin dari Pak Wajib Pak Orman di masyarakat Tuan ya dipersilakan. Oh ya, selamat datang Bu Fitriani, ini kabar Fitriani ya Pak Ahmad Taufik. Bersama kita bilang ada peminat mau S3 juga ya, atau karena tahunya ada yang bicara dari dulu jadi ini sudah ngambil tapi belum selesai masih proses semua ya. Mungkin karena itu berapa? Terima kasih kepada Pak Dr. Aidun selaku wakil rektor kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama yang mana kita semua bisa melaksanakan tugas-tugas kita selaku Allah dan juga Allah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah berikan kepada junjungan kita dan sahabat Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Islam di Sinampari dalam diri wakil Bapak Wakil Ketua 1. Juga Bapak Ibu pejabat di lingkungan stay di Sinampari. Ada Bapak Ibu Ketua Prodi, kemudian Ketua LPM, kemudian ada Bapak Ibu pejabat-pejabat lain serta dosen dan ada mahasiswa Prodi HTN yang hadir hari ini mungkin bisa cukup mendengarkan presentasi kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari Yayasan Suruh ini sudah rutin untuk sosialisasi dan promosi gitu kan. Tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Dr. kita kayaknya tahun kemarin juga kesini cuma agak malam, agak sore karena belajar dari pengalaman sebelumnya kita yang tahun ini pagi gitu kan, biar masih cerah, masih semangat, berarti apa yang kita sampaikan dan kita ajarkan bisa maksud dan juga bisa terrealisasi. Bapak Ibu yang berbahagia, di Yayasan Curug itu sekarang kita sudah ada 7 program studi di pasca sarjana. Jadi ada 4 atau 5 S2-nya? 5 ya. Ya, S2-nya ada 5 dan S3-nya ada 3.
Mungkin kalau yang S2 kalau untuk pasar ke dosen mungkin sudah tidak lagi Pak ya. Tapi kalau yang S2-nya, S1-nya sekarang adalah hukum keluarga Islam, aktualisasi atau Ya, itu bisa melanjut ke S2 HKI. Ada alumninya kita. Sipul. Seipul anu. Itu sekarang S2 HKI sudah menerima pendaftaran gitu ya, udah sekitar ada 20 mahasiswa yang sudah bergabung gitu kan. Jadi kalau ada yang alumni sudah ujian skripsi, belum ada ijazah atau sudah ada SKL, sudah bisa mendaftarkan. Itu untuk yang S2 HKI kita ijazahnya bisa menyusul. Kemudian untuk yang S3 Bapak Ibu, kayaknya Bapak Ibu yang di tarbiyah tadi baik di prodi PIAUD maupun prodi PAI bisa mengambil ke S3 Pendidikan Agama Islam. S3 PAI ini sudah terakreditasi oleh BANPT dengan akreditasi baik untuk pendirian prodi pertama. Insya Allah nanti bulan Agustus Bu Dr. Dewi akan mensubmit orang akreditasinya ke Lantik. Targetnya insya Allah bisa baik sekali. Karena kalau mau unggul kayaknya masih beberapa belum ada beberapa item yang belum terpenuhi, salah satunya alumni. Sekarang S3 PAI sudah masuk semester 4. Masuk semester 5 ya. Tahun ajaran ini masuk semester 5. Insya Allah bulan depan sudah ada yang seminar hasil. Seminar hasil. Jadi alumni pertamanya insya Allah di tahun 2026 sudah ada alumni pertama. Untuk itu Bapak Ibu yang di prodi PAI dan PIAUD bisa ke S3 PAI. Dan juga ada juga S3 MPI. Nah, S3 MPI ini spesial Bapak Ibu. Ketua prodinya Bu Dr. Dimira, alumni UNJ. Kalau Bu Dr. Dewi tadi alumni Universitas Muhammadiyah di Jakarta UNJ. Nah, kalau yang S3 MPI ini akreditasi pertamanya dari Lamdik dengan akreditasi pertama menjadi prodi baik. Insya Allah bulan Desember akan submit juga untuk akreditasi pertamanya. Dan sekarang baru berjalan 2 semester. Mahasiswa pertamanya tahun ini masuk ke semester 3. Bapak Ibu yang berminat untuk memperdalam manajemen pendidikan bisa ikut ke MPI. Tidak terbatas dari prodi apapun kalau MPI. Kalau MPI nanti bisa dari PIAUD, bisa dari PAI bisa. Dan untuk biaya Bapak Ibu ini kakak Dr. Dewi dan Dr. Dewi untuk S3 di Institut ini yang termurah di Indonesia. Se-Indonesia. Ini Dokter Pak, ini berapa Pak? Tidak masih 6 juta ya. Sekarang 2025, 2024 masih 6 juta di Institut. Untuk S3. Kalau di UIN Palembang informasinya ada 8 juta. Di UNIM itu udah 12,5. Kalau di Institut masih 6 juta. Itu dibayarnya per 6 bulan. Jadi 1 bulannya 1 juta. 1 juta ya. Dan kita Bapak Ibu sesuai di brosur Laku itu. menerapkan pembelajaran berbasis riset. Ada di brosur di halaman pertama itu fasilitasnya nomor 2 itu pembelajaran berbasis riset sesuai dengan buku pedoman yang disahkan oleh rektor. Itu kita berikan keleluasaan kepada mahasiswa S3 dan juga S2 untuk melakukan riset mandiri di setiap perkuliahan. Jadi kalau perkuliahannya kita laksanakan di akhir pekan, Sabtu dengan Ahad, itu 1 bulan di blended 2 kali pertemuan, 2 kali riset. Jadi 1 bulan itu bisa cuma 4 kali pertemuan di 1 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa menjadikan pertimbangan untuk masuk ke Yayan Curug sebagai bagian dari pengembangan institusi juga pengembangan keilmuan pribadi. Buka prodi mungkin nanti segera ini disampaikan kepada dosen-dosennya. Tadi pokoknya ada 8 kan yang berkompetisi PAI. Walaupun dipindahkan 2 ke DPI. Yang DPI
yang tafsir hadis mungkin kalau mau pengembangan ke guru ke ilmu ke guru misalnya nanti ya terpaksa harus studi Islam. Iya. Gak bisa juga dipaksakan harus ke PAI gitu kan. Tapi kalau mau ke PAI bisa, tapi nanti jadi bagian untuk pengembangan keilmuan PAI-nya. Jadi pendidikan bisa juga. Kami di PAI itu dari 5 orang dosen komdesnya itu 2 profesor, Profesor Kidiwarsa, rektor, dan Profesor Hendra Ardi, ketua MPM. Misalnya ada Bu Dr. Dewi, Pak Dr. Sitarto, sama Bapak Dr. Sarudin, ada 5 orang. Jadi ada semuanya udah memiliki jabatan rektor kepala dan 2 orang guru besar. Untuk yang S3 di S3 MPI juga malah 4 orang profesornya, Pak Profesor Hameng, Direktur Pasca, Profesor Murni, Ketua SPPM, Profesor Lukman, dan Profesor Adisel dari UIN 4 Mawati sebagai dosen utama. Jadi ada 3 dosen komdes yang profesor dan 2 orang yang kepala. Dokter Dunia dengan saya MPI. Jadi Bapak Ibu nanti yang ambil MPI, kalau mau cepat selesai nanti dikondisikan oleh Bu Jumira, promotornya Bu Jumira, atau promotornya saya. Iya. 2 tahun selesai Bu. Iya. Ya bisa kita, yang penting tidak menyalahi aturan Bapak Ibu ya. Nah, Pak Ahmad Taufik. Permudah. 2 tahun selesai. 2 tahun selesai. 2 tahun selesai Pak ya. Topik itu lah. 2 tahun selesai perkuliahan, setahun sudah disertasi. 3 tahun juga Bu. Tetap 3 tahun. Untuk sekarang dari yang suruh belum ada kenaikan SPP atau itu untuk yang pasca maksudnya. Yang S2-nya 3.750, yang S3-nya 6. Untuk biaya pendaftarannya yang S2 375.000, yang S3 500.000. Dibayar di awal sebelum tes. Satu lagi untuk waktu pelaksanaan tes kita sebenarnya ini udah habis pendaftarannya. Cuman kita perpanjang menjadi sampai tanggal 25 Juni ya. 25 Juli. Oh 28 Juli. Sampai tanggal 28 Juli masih dibuka pendaftaran gelombang kedua. Nanti kita akan tes masuknya tanggal 30 Juli. Nanti di bulan Agustus mungkin pertengahan atau akhir kita mulai kuliah. Jadi Bapak Ibu yang belum mengambil S3 tadi PAI dan MPI kita buka duluan kesempatan. Yang mau ngambil S3 kedua juga boleh. Satu kali aja. Ya, ada lagi kan? Baik, saya kira itu Pak Dokter. Ini ada tambahan dari Bu Dr. Jumira selaku Ketua Prodi MPI S3 di Balai Lurus Jumira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Warisatu beserta Bapak Ibu Prodi. Kalau kemarin sudah ketemu kita ya Pak ya. Jadi saya Silapari dan Bapak Wazir Dr. Sadina itu beserta Prodi. Kami di sini menambahkan mungkin waktu pertemuan tahun lalu tidak tersampaikan atau Bapak Ibu yang ada di sini ada yang tidak hadir, kami mengulangi bahwa sistem pembelajaran di kampus kita itu 2 kali dalam sebulan. Jadi misalnya pertemuan pertama, ketiga itu tatap muka, pertemuan kedua dan keempat itu observasi ke lapangan karena pembelajaran kita berbasis mini riset. Di ujung-ujung perkuliahan itu mahasiswa diharapkan untuk bisa membuat mini riset dan bermuaranya ke jurnal, tapi di jurnal. Tidak wajib untuk LOP, tapi wajib submit ke jurnal. Nah, gitu. Jurnalnya indeks nasional. Itu Bapak Ibu. Jadi kuliahnya tidak harus tiap minggu. Kalau dari zaman Pak Saiful dulu tiap minggu ya. Rajin. Rajin loh. Rajin. Ingat Pak Saiful ini kalau ke 3 negara, lebih lama kata di bandara. Iya. Teroris ya, enggak teroris Bu. Karena namanya satu kata Saiful dengan
waktu itu suami Bu Dewi ini Pak Sutarto, beliau Kapolri S2 PAI, juga satu kata Sutarto. Jadi tertahanlah dua orang ini. Ya. Waktu mau ke Thailand ya Pak ya. Jadi pada Singapura, saat itu- Singapura. Dari Singapura. Pada saat itu Pak Kayan Jeruk mengadakan studi banding dan join seminar internasional di Thailand, kemudian mengunjungi 2 negara lainnya, jadi 3 negara. Tahun ini insya Allah ya kita akan golkan juga tiap tahun itu. Kemarin kami ke Malaysia saja ya mungkin ya, untuk MOE dengan beberapa program di Malaysia. Nah jadi dulu pembelajaran sekali tiap minggu, Sabtu Minggu. Nah sekarang sudah diperingan dengan hanya 2 kali dalam sebulan. Jadi nggak terbebani Bapak Ibu ya. Kalau ada di Curug, kenapa nggak di Curug aja, jangan di Bengkulu gitu kan? Jangan lagi. Masuk. Masih tidak ada di Curug ke Bengkulu 2 jam. Bapak Ibu kalau ke Curug itu kan 33 destinasi wisata. Bapak Ibu Bapak Ibu kuliah. Iya, benar. Nah, itu kalau 2 kali dalam sebulan, kan? Jadi refreshing dapat, kuliah dapat, kan terasa selama di Persepu tamat ya. Ya, teman. Ada jalan tamat Persepu. Alhamdulillah. Insyaallah mungkin tahun depan kalau dibuka S3 HKI ya Pak ya. Iya. Nah, bisa beliau masuk S3 HKI. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau lanjut S3 MPI, nah itu kami sangat menerima dan terbuka. Sekarang yang akan mendaftar itu tercatat 15 orang, tapi yang sudah mengisi pendaftaran 5 orang ya. Mungkin dalam waktu dekat ini mereka akan mengejar, tergantung itu mereka katanya masih gabung ya. Padahal biaya di kuliah di pasca sarjana ini yang termurah se-Indonesia 6 juta. Kalau kami dulu S3 13,5 Pak di UNJ. Belum memodali naik pesawat lagi kan? Masuknya 2015, keluarnya 2018. 3 tahun Pak, 3 tahun kurang sebenarnya, tapi kalau hitungannya 3 tahun Pak. Jadi kami masih memikirkan biaya pesawat kan, kalau ini hanya memikirkan bensin untuk sampai ke Curug saja. Jadi lebih dekat kan dari dibanding di Bengkulu. Nah, jadi kami harapkan jangan sampai terlambat untuk mendaftar. Hari ini kami bawa formulir pendaftaran yang siap diterima OPMI dan Arnawi. Nah, kalau pembayarannya langsung ke bank BPN ya. Nah, ada nanti kami berikan nomor rekening banknya. Jadi Bapak Ibu hanya mendaftar 500, bisa mendapatkan nomor pendaftaran nanti dan tes tanggal 30 Juli nanti. Nah, kami berharap kami kesini masih terikat janji juga ya. Bapak Ibu ada kemarin tuh yang menjanjikan kami tahun depan. Ya, makanya kami nyusul lagi ke sini. Apakah udah siap yang 2 orang kemarin atau mungkin ditambah lagi yang lain? Oh iya, excited. Pokoknya bisa Kirim baik. Nanti Ya, iyalah. Tati sama siapa? Ahmad Topi. jemput tahun kemarin. Ya, benar. Janji yang tertinggal. Bu Hexite yang jadi Nanti. Kapro di Piau gitu. Iya. Pas itu masuk MPI. Kapro di Piau. Nah, MPI juga. Baik, MPI juga aku yang mana jadi. Nah, itu sama Pak MPI. Kami nak ikut. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab aja ya. Itu unjang ya. Aku udah selesai, kau kosong. Dan tuh aku berangkat sungai nggak ada satu. Iya. Tapi ini ya pemaparan ya tentang sarjana yang ada di Bengkulu ya. Jadi Masih lama. kawan-kawan kalau ada yang ingin masuk ya itu kalau ingin konversi juga, tapi konversi belum bisa kalau ada lulusan yang di Jambi ya. Jangan jawab ya. Pak di Jambi ini Pak, saya pun di Jambi. Ini nanti. Pak iya, Pak Supri MPI di Jambi, Bu Fitri MPI di Jambi juga, Mas Ibdan di Jambi, kan makanya. Ya, Pak Kaspol. Jadi Jadi dekat ya. Kalau saya sudah baca Bu
Solidan. Oh sudah. Salah gue namanya. Tahun mana kita itu? Sayangnya saya sudah daftar, tahun berikutnya baru buka di sini. Iya. Pindah aja bu. Boleh. Kalau bisa konversi nggak apa-apa ya. Masalahnya belum ada lulusan belum bisa konversi. Bisa jadi lulusan pertama nanti. Lebih dekat itu kayak yang Iya. sekarang. Jadi kira proses lumayan di Bukit. Oke, mungkin ada kawan-kawan yang lain ini kemarin memang Bu Eksa ya dari Riau itu kayaknya Oh, daftar itu. ini kita ya kan cuma belum hadir beliaunya. Tidak aman.